Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dengan NIM 222221107. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil review jurnal dengan judul Perancangan Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Jantung dengan Metode Forward Chaining. Baik, di sini ada latar belakang, di mana pada latar belakang ini penyakit jantung menjadi salah satu penyebab utama kematian di dunia. World Health Organization atau WHO mencatat bahwa jutaan orang meninggal setiap tahun akibat penyakit jantung. Penyakit ini seringkali berkembang tanpa gejala yang spesifik, sehingga banyak penderita tidak menyadari kondisinya hingga stadium lanjut. Teknologi kecerdasan buatan kini dimanfaatkan dalam dunia kesehatan, salah satunya melalui sistem pakar. Sistem pakar adalah sistem komputer yang meniru cara berpikir seorang pakar dalam menyelesaikan suatu masalah. Kemudian di sini ada tujuan penelitian, di mana di sini ada dua. Yang pertama, merancang dan membangun sistem pakar yang dapat membantu mendiagnosa awal penyakit jantung. Yang kedua, menerapkan metode forward chaining dalam proses inferensi diagnosa penyakit jantung. Kemudian di sini ada manfaat, di mana membantu masyarakat dalam mengetahui potensi penyakit jantung secara dini dan menjadi alat bantu bagi tenaga medis dalam proses diagnosa awal. Kemudian di sini ada metode penelitian, di mana dalam metode penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode forward chaining yang merupakan grup dari multiple inferensi yang melakukan pencarian dari suatu masalah kepada solusinya. Di mana metode forward chaining dimulai dari sejumlah fakta-fakta yang telah diketahui untuk mendapatkan suatu fakta baru dengan memakai rule-rule yang memiliki ide dasar yang cocok dengan fakta. Kemudian di sini ada hasil dan pembahasan, di mana di sini ada satu, hasil perancangan sistem pakar diagnosa penyakit jantung, di mana sistem pakar yang dirancang menggunakan metode forward chaining berfungsi untuk membantu mendiagnosa penyakit jantung berdasarkan gejala yang dialami oleh pasien. Sistem ini menerima input berupa gejala yang dilaporkan pasien, kemudian melakukan proses inferensi dengan menelusuri aturan-aturan yang ada dalam basis pengetahuan untuk mendapatkan diagnosis yang tepat. Kemudian di sini dua, input sistem, di mana input utama sistem berupa gejala-gejala klinis yang umum ditemukan pada pasien dengan penyakit jantung. Di antaranya sesak napas, nyeri dada, keringat dingin, mual, pusing, mudah lelah, sakit perut, batuk, mudah berkeringat, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada tiga, proses inferensi forward chaining, di mana metode forward chaining digunakan dengan cara memulai proses diagnosis dari fakta yang diketahui atau input gejala, seperti sistem menerima fakta berupa gejala yang dialami pasien. Sistem menelusuri aturan-aturan jika maka yang telah didefinisikan dalam basis pengetahuan. Jika kondisi pada sisi jika aturan terpenuhi oleh fakta yang ada, maka aturan tersebut diaktifkan dan kesimpulan maka ditambahkan ke fakta, dan proses ini diulang hingga tidak ada aturan baru yang dapat diaktifkan atau sampai diagnosis akhir ditemukan. Kemudian di sini ada 4, hasil diagnosa, di mana contoh sederhana seperti jika pasien mengalami nyeri dada dan sesak napas, maka kemungkinan pasien menderita penyakit jantung koroner. Kemudian di sini ada satu, implementasi antarmuka, di mana antarmuka atau interface adalah salah satu layanan yang disediakan sistem operasi sebagai sarana interaksi atau pengguna dengan sistem operasi. Di sini ada tampilan antarmuka dari aplikasi ini. Bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, pada halaman tadi merupakan halaman awal ketika sistem dijalankan, berisi menu info berita mengenai penyakit jantung, bantuan cara pembuatan akun, menu hubungi kami jika membutuhkan pertanyaan lanjutan maupun memberikan masukan untuk sistem ini, atau langsung masuk ke dalam sistem dengan cara login pada menu yang tersedia. Kemudian di sini B, yaitu tampilan halaman konsultasi. Bisa dilihat pada gambar berikut.
Nah, pada halaman ini merupakan halaman user melakukan konsultasi mengenai gejala-gejala penyakit yang dirasakan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kemudian C, tampilan halaman hasil diagnosa. Nah, pada gambar berikut, hasil dari diagnosa yang dilakukan oleh user langsung dapat ditampilkan oleh sistem. Kemudian di sini 3, pembahasan keakuratan dan ketepatan diagnosa, di mana keakuratan sistem sangat bergantung pada kelengkapan dan ketetapan aturan dalam basis pengetahuan. Aturan yang disusun berdasarkan literatur medis dan konsultasi dengan ahli jantung dapat meningkatkan keandalan diagnosis, namun sistem ini hanya memberikan diagnosis awal dan rekomendasi untuk pemeriksaan lebih lanjut, bukan pengganti pemeriksaan medis profesional. Kemudian di sini ada 4 kelebihan sistem, di mana interaktif dan cepat, di mana sistem memberikan hasil secara langsung berdasarkan input yang diberikan, mudah dikembangkan, di mana penambah atau aturan baru dapat dilakukan untuk memperluas cakupan diagnosis, dan transparan, di mana pengguna dapat melihat alasan diagnosa karena proses inferensi menggunakan aturan yang eksplisit. Kemudian di sini ada kesimpulan, di mana sistem pakar diagnosa penyakit jantung dengan metode forward chaining ini cukup membantu dalam melakukan diagnosa awal penyakit jantung yang dirasakan oleh orang awam. Sistem pakar ini sangat bergantung pada kemampuan pakar atau dokter yang menjadi sumber pengetahuan dalam pembuatan sistem ini, dan sistem ini juga sangat membantu bagi semua orang karena dapat digunakan oleh banyak orang dimanapun dan kapanpun, karena berbasis web dan bisa menjadi solusi bagi masyarakat sebelum berkonsultasi langsung dengan dokter spesialis jantung. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai perancangan sistem pakar diagnosa penyakit jantung dengan metode forward chaining. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.